Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para muslimin, para muslimat, para muhibbin dimanapun antum berada, semoga selalu dalam lindungan Allah dan selalu dalam kebahagiaan. Amin Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Video kita ini tentang Lailatul Qadar. Tentunya sudah banyak sekali video tentang Lailatul Qadar oleh para habib dan para syekh. Namun sedikit dari saya, semoga ini ada manfaatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat pertama, Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sungguh kami telah menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Jadi yang perlu diketahui bahwa malam Lailatul Qadar itu adalah malam diturunkannya Al-Quran. Ada beberapa makna maksud diturunkannya Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Makna yang pertama, bahwa Al-Quran itu pada malam Lailatul Qadar diturunkan jumlatan wahidatan, secara utuh, satu sekaligus secara utuh diturunkan min lauhil mahfud, dari lauh mahfud, ila sama'id dunya atau ila baitil izzah. Kemudian setelah itu diturunkan oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad berangsur-angsur, munajjaman, nujuman, berangsur-angsur selama 23 tahun. Jadi sebenarnya Al-Quran itu diturunkan sedikit demi sedikit. Bisa jadi satu surat, kalau surat pendek misalkan surat Al-Fatihah, surat Al-Ikhlas, itu satu kali surat, satu surat satu kali. Kalau surat panjang itu biasanya terpisah-pisah, tergantung kejadian-kejadian atau pertanyaan-pertanyaan sahabat kepada Rasulullah, lalu dijawab oleh Rasulullah setelah turunnya wahyu. Jadi itu maksud diturunkannya Al-Quran pada malam Lailatul Qadar, yakni permulaan diturunkannya Al-Quran itu sejak malam Lailatul Qadar, seperti diterangkan dalam surat Al-Baqarah, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'anu hudal linnasi wa bayyinatim minal huda wal furqan. Pada bulan Ramadan itu diturunkan Al-Quran. Ayat pertama. Ayat kedua, wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Tahukah kamu apa malam kemuliaan itu? Yakni apa malam Lailatul Qadar itu? Malam Lailatul Qadar ini ada dua makna. Qadarnya itu mempunyai dua makna. Bisa diartikan qadar itu maknanya asyaraf wal azamah, kemuliaan. Jadi Lailatul Qadar malam yang mulia. Malam yang mulia, penuh kemuliaan. Beribadah di malam ini, orang yang beribadah di malam ini akan mendapatkan kemuliaan. Atau malam Lailatul Qadar, malam yang mulia, diturunkan Al-Quran yang mulia di dalamnya kepada Nabi yang paling mulia, yakni Nabi Muhammad, disampaikan kepada umat yang paling mulia, yakni umatnya Nabi Muhammad. Jadi Lailatul Qadar malam penuh kemuliaan. Makna yang kedua, Lailatul Qadar itu adalah Lailatul Hukmi, malam keputusan, atau Lailatul Takdir, malam takdir. Malam takdir maksudnya, pada malam Lailatul Qadar ini Allah Ta'ala memperlihatkan kepada para malaikat takdir yang akan berlaku selama 1 tahun ke depan. Allah Ta'ala memberikan semacam catatan kecil yang disalin dari buku induk lauh mahfud. Kalau yang di lauh mahfud itu buku induk berisi takdir yang akan terjadi selamanya. Kalau yang diberikan pada malam Lailatul Qadar ini cuman berupa salinan atau catatan kecil yang berisikan takdir yang akan terjadi selama 1 tahun ke depan. Misalkan malaikat maut diberikan catatan daftar nama-nama orang yang akan meninggal pada tahun ini. Malaikat Mikail misalkan diberikan catatan-catatan orang-orang yang berhak menerima rizki pada tahun ini. Jadi misalkan si Fulan pada tahun ini akan naik haji. Ini sudah ada catatannya sejak Lailatul Qadar. Si Fulan pada bulan Syawal nanti, cak maturan atau ngareng anak. Si Fulan mau menikah pada bulan Syawal nanti. Ini sudah ada namanya pada malam Lailatul Qadar sekarang ini. Si Fulan akan membangun rumah, si Fulan akan membeli mobil. Ini kalau namanya memang sudah tercatat di situ, insya Allah akan terlaksana. Kalau misalkan namanya belum tercatat, insya Allah nanti tidak jadi menikahnya. Si Fulan mau menikah, tapi ternyata dalam catatan yang diberikan oleh Allah kepada malaikat ternyata tidak ada nama si Fulan ini insya Allah pernikahannya ya tidak terjadi karena belum takdirnya. Si Fulan akan naik haji, ya ini insya Allah tidak akan berangkat haji, tidak jadi naik hajinya karena memang belum takdirnya. Jadi itu namanya
Lailatul Takdir, Lailatul Qadar dengan makna Lailatul Takdir, malam takdir atau malam keputusan. Jadi sepantasnya kita pada malam-malam ini berdoa semoga diberikan kebaikan selama setahun ke depan, diberikan kebahagiaan, rezeki yang gampang, melimpah dan mencukupi kepada kebutuhan kita. Amin Allahumma amin. Jadi itu makna tentang Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Tahukah kamu apa Lailatul Qadar? Lailatul Qadri khairun min alfi syahrin. Ini yang sering dibahas, bahwa malam Lailatul Qadar itu amal ibadah pada malam ini setara dengan amal ibadah dalam 1000 bulan. 1000 bulan ini maksudnya 1000 bulannya umat-umat terdahulu sebelum umatnya Nabi Muhammad yang tidak ada Lailatul Qadarnya. Jadi Lailatul Qadar ini khusus diberikan oleh Allah Ta'ala spesial untuk Nabi Muhammad dan umatnya. Adapun umat-umat terdahulu itu tidak mempunyai malam Lailatul Qadar. Asal mula turunnya ayat Inna Anzalnahu atau surat Al-Qadar ini, asal mulanya karena Nabi Muhammad itu merasa sedih atau merasa bahwa umatnya ini tidaklah mungkin amalnya itu bisa menyamai umat-umat terdahulu. Umat terdahulu umurnya ada yang 100 tahun, ada yang 200, atau bahkan yang 1000. Sedangkan umatnya Nabi Muhammad umurnya itu hanya 60 tahun atau 70 tahun seperti yang disebutkan dalam hadisnya. A'maru ummati ma baina sittin ila sab'in. Jadi Nabi Muhammad itu merasa galau memikirkan umatnya karena umurnya pendek-pendek, jadi amalnya tidak akan banyak. Lalu Allah Ta'ala menurunkan surat Al-Qadar ini, memberikan fadilah atau keistimewaan khusus kepada Nabi Muhammad dan umatnya. Satu malam saja itu kalau digunakan untuk beribadah, amal ibadah dalam malam ini setara dengan amal ibadahnya umat terdahulu dalam 1000 bulan. 1000 bulan ini adalah kalau kita hitung 83 tahun 4 bulan. Itu yang disebutkan dalam tafsir Al-Qurtubi. 83 tahun 4 bulan. Jadi diriwayatkan bahwa pada umat terdahulu, dalam umat Bani Israel, itu ada seorang laki-laki yang kalau malam itu beribadah, kalau siang berjihad. Itu dilakukan selama 83 tahun. Itu namanya kalau di tafsir Qurtubi disebutkan Syamsun. Syamsun itu pakai waw dan non, bukan tanwin. Lalu kadang di film itu juga ada itu Syamson. Di tafsir Qurtubi disebutkan itu namanya Syamsun. Syamsun ini beribadah kalau malam, berjihad kalau siang. Itu dilakukan selama 83 tahun. Jadi apakah kita bisa menyamai ibadahnya orang yang beribadah siang malam 83 tahun? Lah, alhamdulillah kita diberikan Lailatul Qadar. Satu malam saja ibadah di malam Lailatul Qadar ini bisa setara atau menyamai dengan ibadahnya Syamsun tadi. Ibadah seperti apa? Ya bisa maghribnya berjemaah, isyaknya berjemaah, terus tarawih, setelah tarawih tadarus Al-Quran, setelah tadarus Al-Quran nanti mungkin tidur sejenak, lalu bangun tahajud, terus munajat, berdoa dan berzikir, baca sholawat. Jadi sayang kalau malam-malam Ramadan yang tinggal beberapa malam ini, tinggal beberapa hari lagi ini dibuat sia-sia, atau dibuat main game, atau dibuat main HP, bahkan dibuat jalan-jalan atau nongkrong-nongkrong bersama teman. Itu sayang sekali. Malam-malam yang kemungkinan ini Lailatul Qadar akan terjadi, yaitu malam-malam ganjil ini, semoga kita bisa memanfaatkannya sebaik mungkin dengan beribadah dan beritikaf di masjid. Allahumma amin. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amrin. Tanazzalul malaikatu, para malaikat turun pada malam Lailatul Qadar itu. Warruhu, dan malaikat Jibril. Jadi al-malaikatu itu malaikat secara umum, ar-ruhu itu adalah malaikat Jibril secara khusus. Kalau dalam nahwu itu disebut atful khos alal am, yang khusus diatofkan pada yang umum. Para malaikat dan malaikat Jibril turun ke bumi biizni rabbihim, atas perintah dari Allah. Min kulli amrin salamun hiya. Salamun hiya ini kalau tarkib nahwu atau i'rabnya, salamun menjadi khabar muqaddam, hiya menjadi mubtada muakhir.
Maknanya adalah bahwa Lailatul Qadar itu adalah salimatun kulluha, keselamatan semuanya, yakni hanya berisi kebaikan-kebaikan saja. Pada malam Lailatul Qadar itu Allah tidak menurunkan bala, tidak menurunkan musibah. Bahkan setan tidak biasa menguasai manusia pada malam Lailatul Qadar itu. Salamun hiya, malam Lailatul Qadar itu selamat, artinya hanya berisi kebaikan dan keberkahan saja, tidak ada keburukan sama sekali di dalamnya. Itu makna salamun hiya, satu versi. Ada tafsir lain, maknanya salamun hiya ini adalah salamul malaikah, ucapan salam daripada malaikat. Ketika malaikat turun ke bumi, malaikat Jibril turun ke bumi, ini menjumpai para mukminin, menjumpai orang-orang yang beribadah di masjid, kemudian para malaikat mengaminkan doa-doa para mukminin yang di masjid. Para mukminin di masjid yang berdoa itu diaminkan oleh malaikat. Para hamba-hamba Allah yang ketemu dengan malaikat, malaikat setiap ketemu dengan hamba Allah ini mengucapkan assalamu alayka ayyuhal mu'min. Assalamu alayka ayyuhal mu'min. Jadi pada malam Lailatul Qadar itu kita tidak merasa kita ke masjid sholat maghrib, kita ke masjid sholat isya, kita ke masjid sholat tarawih, kita berdoa di dalam masjid, itu diaminkan malaikat dan kita diucapkan salam oleh malaikat. Hatta matla'il fajri. Ini berlangsung Lailatul Qadar itu min hini taghibus syamsu, mulai dari maghrib hatta matla'il fajri, sampai terbitnya fajar, sampai subuh. Selanjutnya, kapan Lailatul Qadar itu? Nah, Lailatul Qadar itu disamarkan. Artinya ya bisa mulai dari tanggal 1. Bahkan ulama itu mengatakan Lailatul Qadar itu tidak khusus bulan Ramadan. Ada yang mengatakan begitu, tapi ini pendapat tidak kuat. Ulama yang banyak mengatakan bahwa Lailatul Qadar itu khusus pada bulan Ramadan. Terus bulan Ramadan tanggal berapa? Itu disamarkan. Kemungkinan besarnya adalah di 10 hari terakhir. 10 hari terakhir dari 21 sampai 30. Kemungkinan besarnya lagi adalah di malam-malam ganjil. 21, 23, 25, 27, 29. Dan lebih mungkin lagi itu di tanggal 27. Sebenarnya ulama berbeda pendapat, semuanya mempunyai dalil, hadis, dan riwayat masing-masing. 27 ada dalilnya, 25 ada dalil, 23 ada dalil, 21 ada dalil. Tapi disebutkan dalam tafsir ini, tafsir Al-Munir, karya Dr. Wahbah Az-Zuhaili, bahwa mayoritas ulama itu mengatakan Lailatul Qadar itu terjadinya pada malam 27. Itu setiap tahun, tidak pernah pindah-pindah. Yakni setiap tahun tetap pada tanggal 27 bulan Ramadan ini. Begini redaksi dari tafsir Munir. Alladzi alaihi aktsarul ulama annaha lailatu sab'in wa ishrina min Ramadan. Pendapat yang dipegangi oleh mayoritas ulama bahwa Lailatul Qadar itu adalah malam 27 dari bulan Ramadan. Kulla amin, setiap tahun. Ini menurut mayoritas. Dan yang penting lagi, ini tambahan dari Asy-Sya'bi, juga ini disebutkan dalam tafsir Al-Qurtubi, walailuha kayaumiha wa yaumuha kalailiha. Jadi Lailatul Qadar itu mengikutkan juga harinya, berarti hari Qadar. Lailatul Qadar, malam Lailatul Qadar, besoknya adalah hari Qadar, jadi juga hari yang mulia. Kalau malam Lailatul Qadar mulia, berarti besoknya juga hari yang mulia. Jadi jangan karena sudah semalaman maghrib berjemaah, isya jemaah, tarawih jemaah, terus bermunajat semalaman, terus subuh berjemaah, subuh terus tidur. Tidak begitu. Jadi besoknya itu juga dipergunakan untuk beribadah seharian. Mulai dari pagi berzikir, terus sholat isyraq, sholat duha, terus duhurnya nanti qobliyah, sholat duhur, ba'diyahnya, terus tilawah Quran sampai asar. Sebelum asar qobliyah dulu, terus sholat asar, terus berdoa lagi sampai maghrib. Karena pada siangnya itu juga mempunyai kemuliaan. Alhamdulillah, kira-kira demikian yang dapat saya sampaikan. Sebenarnya banyak sekali tentunya faedah dan ilmu yang dapat kita ambil dari surat Al-Qadar, namun karena keterbatasan dari saya pribadi, hanya seperti tadi yang dapat saya sampaikan, itu karena kebodohan dari saya pribadi. Kalau ada benarnya itu dari Allah, semoga bermanfaat untuk kita semua dan untuk antum yang menyimak. Kalau ada salah tolong saya dimaafkan, dan antum boleh mengoreksi atau menyampaikan
kemuskilan di kolom komentar di bawah ini. Barakallahu lana wa lakum. Semoga antum selalu bahagia semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.